Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Lintang Eka Putri Kinanti dengan NIM 2007 10 10 11 57 akan menjelaskan mengenai sengketa internasional yang terjadi antara dua negara. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Permasalahan perbatasan wilayah di antara negara-negara anggota ASEAN masih sering menimbulkan konflik, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Singapura, antara Thailand dengan Kamboja, dan sebagainya. Di sini saya akan berfokus menjelaskan mengenai sengketa yang dialami antara Thailand dengan Kamboja. Sengketa antara kedua negara ini mengenai wilayah sekitaran kuil Previen. Awalnya, Kamboja dan Thailand telah memperebutkan kuil Previen sejak lama. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional International Court of Justice (ICJ) telah menetapkan bahwa kuil Previen adalah milik Kamboja, tetapi wilayah di sekitarnya yang luasnya 4,6 km persegi tersebut tidak ditetapkan kepemilikannya. Setelah lebih dari 46 tahun berada dalam kondisi yang relatif damai, ketegangan terkait isu perbatasan di dekat kuil Previen mulai muncul kembali pada 2008 hingga 2011 dan melibatkan militer kedua negara. Naiknya ketegangan hubungan kedua negara dipicu oleh penganugerahan kuil Previen sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Akibatnya muncullah protes keras dari kelompok nasionalis di Thailand. Jika pada 1959 fokus sengketa adalah status kepemilikan kuil Previen, maka pada 2008 fokus sengketa adalah area di sekitar candi seluas 4,6 km persegi. Pada awalnya, Thailand ingin menyelesaikan sengketa perbatasan ini secara bilateral, tanpa campur tangan dari pihak lain. Sedangkan Kamboja meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. PBB mendesak agar kedua negara menyelesaikan sengketa melalui ASEAN dengan cara damai. Kemudian, untuk upaya penyelesaiannya, yaitu upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja adalah upaya diplomasi. Upaya diplomasi sangat diutamakan untuk menghindari cara kekerasan dan militer. Kedua negara yang bertikai telah sepakat dalam 3 koridor, yaitu dialog perdamaian melalui mekanisme TSI, gencatan senjata permanen, dan melibatkan ASEAN dalam menengahi konflik. Konflik kembali memanas setelah mencapai kulminasi ketegangan domestik dan bilateral kedua negara. Kemudian kedua negara setuju untuk melakukan gencatan senjata pada Agustus 2010. Tetapi pada tanggal 4 hingga 6 Februari 2011 terjadi baku tembak lagi antara kedua negara. ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia pada tahun 2011 itu menyikapi perkembangan situasi keamanan yang menyangkut anggotanya. Berselang 1 hari setelah terjadinya baku tembak, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan satu diplomasi, menemui Menlu Kamboja di Phnom Penh dan Menlu Thailand di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Bersama-sama, ketiga Menlu tersebut ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. Meski masih ada ketegangan, namun para tentara yang bertugas masih bisa menahan diri untuk tidak kembali angkat senjata. Pada pertemuan antara Menlu ASEAN pada bulan Februari 2011 disepakati Indonesia menjadi fasilitator pertemuan perundingan sengketa perbatasan kedua negara, sekaligus mengirim pasukan pemantau yang akan ditempatkan di kedua pihak wilayah perbatasan itu. Indonesia telah mencoba mencari terobosan menyelenggarakan pertemuan 3 negara di Bogor pada bulan Mei 2011 sebagai kelanjutan pendekatan KTT ASEAN. Namun, pada kenyataannya, hanya delegasi Kamboja yang bersedia hadir, sedangkan Thailand tidak mengirimkan delegasinya. Tampaknya golongan garis keras dari Partai Demokrat di Thailand didukung kelompok militer tetap bersikeras agar masalah diselesaikan dengan bilateral. Sikap ini memacetkan perundingan. Kamboja dalam usaha membela kedaulatannya bukan hanya meminta bantuan ASEAN, tetapi juga Mahkamah Internasional PBB. Melalui proses mediasi regional dan internasional, Kamboja dan Thailand menemui titik terang untuk menghentikan konflik yang terjadi. Pada tanggal 18 Juli 2011, militer perbatasan darat di dekat kuil Previen yang selama ini disengketakan. Setelah penarikan pasukan, kedua negara diharapkan menempatkan personel kepolisian dan penjaga keamanan sebagai pengganti tentara. Kemudian keputusan
Hasil interpretasi dari ICJ dikeluarkan tahun 2013, yaitu menyatakan bahwa Thailand harus menghormati teritorial Kamboja dengan menarik seluruh militernya mundur dari sepanjang wilayah kuil Previe. Putusan dari ICJ di tahun 2013 juga meminta Thailand dan Kamboja harus bekerja sama untuk melindungi situs warisan wilayah sekitar kuil Previe. Di samping itu, setelah putusan ini dikeluarkan, kedua negara wajib mematuhi dan pemahaman atas wilayah sekitar kuil Previe yang dituntut oleh pihak Thailand. Sudah tidak jelas bahwa interpretasi ulang dari putusan ICJ membuat kuil Previe beserta wilayah sekitarnya bermakna masuk ke dalam kedaulatan Kamboja, dan Thailand harus menghormatinya. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi hambatan besar dalam penyelesaian kasus Thailand dan Kamboja, yaitu pertama, perselisihan antara pendekatan penyelesaian konflik, kedua, konflik internal dalam politik Thailand, dan kelemahan dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN. Dampaknya dari sengketa antara Thailand dan Kamboja yaitu insiden April-Mei 2011 bahkan memakan korban sipil dan memaksa lebih dari 85.000 orang mengungsi. Terburuk sejak ketegangan mulai muncul pada Juli 2008. Selain dampak korban jiwa, konflik Thailand dan Kamboja juga telah memicu demonstrasi anti-Kamboja di Thailand, dan demikian pula sebaliknya. Dalam tataran sosial budaya, hal ini menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antar masyarakat kedua negara secara umum yang bertolak belakang dengan cita-cita komunitas ASEAN untuk membentuk satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.